warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dari kelompok Nila, kami bertiga, saya sendiri Bagas Wirawati, kemudian ada Ibu Parsini dan ada Ibu Nila Putri. Kami bertiga melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami akan melakukan coaching. Saya sebagai observer, kemudian Ibu Parsini sebagai coach, dan Ibu Nila sebagai coaching. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya ada pertanyaan dahulu ya kepada coach, pada coach hari ini. Yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Parsini ya. Bagaimana Ibu Parsini kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bu. Ya. Kemudian nanti kompetensi apa sebagai coach pada kegiatan coaching hari ini? Hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu meliputi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu yang akan saya kembangkan pada siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu Parsini. Kemudian nanti mana diobservasi Ibu Parsini sebagai coach pada hari ini? Yang spesifik yang akan saya observasi pada kegiatan coaching pada hari ini ialah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh baiklah. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sudah bisa kegiatannya dimulai sekarang? Assalamualaikum Bu Parsini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana Bu Nila? Alhamdulillah sehat juga Bu. Iya. Kira-kira mengganggu waktu Bu Parsini nggak ya Bu kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Alhamdulillah tidak Bu, hari ini saya lagi santai Bu, jadi tidak ada kerjaan yang menumpuk seperti itu Bu, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk Ibu. Wah, dengan senang hati. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Ngomong-ngomong ada apa sih Bu? Kayaknya penting sekali Ibu menelpon saya. Apa yang ingin Ibu ceritakan pada siang hari ini Bu? Iya Bu, benar sekali. Jadi saya itu akan menyampaikan sesuatu nih Bu, penting. Gini Bu, jadi saya itu akhir-akhir ini sedang mengalami keresahan. Keresahan saya itu salah satunya adalah begini Bu, saya itu menjadi guru ya. Jadi guru kelas 6 di sekolah saya. Nah, saya juga ingin menjadi guru yang memiliki tanggung jawab itu, tanggung jawab dan mampu melaksanakan kewajiban, mampu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya demi anak didik saya untuk masa depannya. Tetapi hal lain, saya itu ingin mengembangkan potensi saya dengan melalui kegiatan ikut berorganisasi, ikut melakukan kegiatan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, nah seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain, ketika saya melakukan kegiatan seperti itu ada hal yang tersampingkan Bu. Misalnya, ada tugas tuh bersamaan, saya diklat, kemudian siswa saya tidak ada yang ngajar, sehingga saya hanya menitipkan tugas ke guru lain, kayak gitu. Pernah suatu ketika ada tugas, kemudian saya bilang sama anak-anak, "Nak, tolong kerja mandiri dulu ya, Bu Guru ini sedang mengerjakan tugas," gitu Bu. Nah, ketika saya pikir-pikir kok saya itu merasa ini kurang baik saya menjadi guru. Kan seharusnya saya itu penuh mendampingi mereka. Mereka kan anak didik yang membutuhkan orang tua di sekolah, membimbing mereka seperti itu, Bu. Nah, itu Bu, masalah yang saya hadapi saat ini. Oh, jadi seperti itu ya Bu, jadi Ibu itu ingin jadi guru sukses, terus dalam mendampingi peserta didik Ibu atau anak-anak Ibu selama kegiatan pembelajaran. Namun di sisi lain Ibu itu juga ingin aktif dalam kegiatan pelatihan dan juga organisasi, mengembangkan diri. Namun di sisi lain ketika kebersamaan antara pengembangan diri Ibu dengan kewajiban Ibu sebagai seorang guru dalam mendampingi anak didik Ibu, ini anak didik Ibu ini jadi kegiatan tugasnya ini
suruh kegiatan mandiri seperti itu ya Iya, Bu. Nah ini nanti ini apa Bu kira-kira Bu menurut Ibu dari percakapan kita ini nanti Bu sampai akhir nanti kira-kira tujuan dari percakapan kita nanti ini apa yang ingin Ibu harapkan nanti ini Bu? saya mengharapkan bahwa saya itu mampu menjadi guru yang melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya, mendampingi murid dengan sepenuh hati. Kemudian saya juga ingin berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam pengembangan kompetensi diri saya sehingga saya itu semakin bermanfaat bagi diri saya sendiri juga bermanfaat bagi orang lain seperti itu, Bu. Jadi seperti itu ya Bu, ingin bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, bertanggung jawab dalam segala hal. Iya. Nah menurut Ibu, kira-kira nih Bu, ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan Ibu itu apa? Seperti apa Bu ukuran keberhasilan itu? Ukuran keberhasilan menurut saya adalah yang menjadi guru yang tanpa mengorbankan lain gitu. Jadi tidak ada yang terkorbankan. Jadi semuanya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Jadi saya bisa melakukan kewajiban saya sebagai guru dengan baik, begitu juga dengan saya mampu mengikuti kegiatan-kegiatan tanpa ada yang terkorbankan. Seperti itu. Oh iya, jadi ini ya Bu, pokoknya semuanya harus bisa diselesaikan. Pokoknya semuanya harus sukses dalam kegiatan pendampingan Ibu sebagai guru, kewajiban Ibu sebagai guru, Iya. dan juga kegiatan Ibu dalam pengembangan diri Ibu, mengikuti pelatihan dan juga organisasi seperti itu. Nah, ini Bu, kira-kira Bu, menurut Ibu, ini kekuatan atau potensi apa yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan Ibu seperti itu? Iya. eh, Kekuatan atau kompetensi yang saya miliki adalah saya terbiasa bekerja dengan gigih, Bu. Jadi penuh semangat, mau mencoba hal baru seperti itu, Bu. Jadi itu ya Bu, Ibu itu ingin gigih, mempunyai semangat dan juga mencoba sesuatu hal yang baru. Nah Iya, kira-kira Bu, ada nggak sih Bu hambatan atau kendala dalam mencapai itu Bu? hambatannya itu saya dalam hal membagi waktu, Bu. Jadi waktunya itu kadang kan bersamaan, Bu. Tugasnya bersamaan. Kemudian deadline tugas juga bersamaan sehingga kendala waktu itu, Bu, yang saya alami. Jadi ini ya Bu, waktu kendala utamanya Iya, dalam kegiatan yang kebersamaan antara tugas Ibu, kewajiban Ibu sebagai seorang guru dalam mengajar, kemudian kegiatan yang Ibu ingin aktif lakukan sebagai untuk pengembangan diri Ibu, mengikuti pelatihan maupun dalam organisasi. iya, Nah, Bu. seperti itu. Kira-kira Bu, ada lagi nggak sih Bu potensi yang Ibu miliki untuk tujuan tersebut? Potensi lain itu ada sih, Bu. Contohnya kebetulan nih saya sangat bersyukur ketika berada di lingkungan yang sangat mendukung semua guru untuk berkembang. Nah, di lingkungan sekolah saya itu ada daya dukung, jadi mendukung bagi guru untuk semakin berkembang. Seperti itu, Bu. Potensi yang saya miliki. Ya, bagus sekali Bu Nila dengan apa ya kondisi ataupun lingkungan yang mendukung. Mudah-mudahan eh, apa tujuan Ibu dalam ini bisa berhasil ya Bu seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Terkait ini Bu, rencana kegiatan aksi kira-kira untuk mencapai ini apa Bu yang akan Ibu lakukan? Rencana saya salah satunya adalah mampu apa ya, Bu, mengatur waktu dengan baik. Jadi meskipun kita banyak tugas, meskipun kita seperti itu, tapi harus mampu mengatur waktu dengan baik agar semuanya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada yang menjadi korban seperti itu. Berarti ini ya Bu, dalam manajemen waktu Ibu harus pandai-pandai dalam membagi waktu antara tugas kewajiban dan juga pengembangan diri Ibu seperti Iya, itu ya Bu. iya, Bu. Nah ini ya Ibu tadi sudah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi. Nah menurut Ibu nilai ini kira-kira Bu komitmen seperti apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi itu Bu? Komitmen yang akan saya lakukan adalah segera melaksanakan perbaikan ini, Bu. Jadi dari solusi yang saya dapatkan ini tadi, saya harus segera melaksanakannya agar semakin ada perbaikan dalam hal saya menjadi guru untuk senantiasa menjadi guru yang lebih baik seperti itu, Bu. Ya, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Bu dalam komitmen Ibu yang akan lakukan tadi?
Secepatnya Bu, jadi akan segera saya lakukan. Kapan Bu itu? Ketika kita berbicara secepatnya, ya setelah kita melakukan sharing ini, maka saya akan segera melakukannya. Minggu depan Bu. Oh iya, minggu depan ya Bu ya. Siap Bu. Selanjutnya ini Bu, di titik akhir percakapan kita ini Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita selama siang hari ini Bu? Apa Bu? Oke Bu, jadi dari kegiatan kita pada siang hari ini saya mendapatkan kesimpulan dan luar biasa ini bagi saya Bu. Jadi pertama saya harus membagi waktu dengan baik, jadi manajemen waktu itu harus penting dan itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya agar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa agar tidak ada yang menjadi korban. Yang kedua adalah saya harus memprioritaskan mana yang menjadi tugas utama saya. Kemudian apabila sudah benar-benar selesai, melakukan hal lain yang mendukung kompetensi dan tugas utama kita. Seperti itu, Bu. Wah, ide bagus sekali Bu. Semoga dapat segera selesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui dengan rasa keresahan, aman, nyaman, sukses untuk semua, untuk Ibu dan juga untuk murid Ibu. Amin. Sukses selalu Bu Nila. Terima kasih ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu, alhamdulillah bisa melakukan coding bersama Bu Nila. Saya Terima kasih. Cukup sekian ya Bu, mohon maaf Iya, atas Bu. segala kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali kegiatan coaching hari ini ya yang sudah dilakukan oleh Ibu Parsini dan Ibu Nila Putri. Sebagai observer, saya ingin bertanya dulu nih sebelumnya kepada Ibu Parsini sebagai coach. Pengalaman apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan melakukan coaching hari ini, Bu? Pengalaman yang saya dapat pada kegiatan proses coaching pada siang hari ini yaitu pengalaman mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena pada pengalaman mengajukan pertanyaan berbobot ini kan agar si coaching ini dapat mengatasi masalah dan kemudian juga menemukan ide-ide yang baru sehingga dapat ini solusinya itu teratasi seperti itu Bu. Ya, baik, berarti sudah berhasil ya, Ibu sudah Iya Bu. Ibu sudah berhasil melakukan itu. Ya. Kemudian selanjutnya Bu dan Bu Nila sebagai coaching dalam melakukan proses coaching ini sudah sangat baik sekali menurut saya dan sudah fokus dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Begitu ya, Ibu. Baik, Bu Nila, apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Sementara sudah cukup Bu, dan saya merasa puas sekali atas kegiatan pada siang hari ini. Saya mendapatkan solusi dan dengan secepatnya saya akan melaksanakannya. Alhamdulillah, ya. Baiklah, alhamdulillah proses kegiatan coaching hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan demikianlah proses coaching dari kelompok kami, kelompok Nila. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Nila akan melakukan kegiatan coaching dengan peran sebagai berikut. Saya atas nama Nila Putri berperan sebagai observer, Ibu Parsini sebagai Kuci, dan Ibu Bagas Wirawati sebagai coach. Dalam kegiatan observasi, saya akan mengamati bagaimana coach dan Kuci dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Berikut kegiatan coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum Bu Bagas. Waalaikumsalam. Senang berjumpa dengan Bu Bagas. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar baik, Bu Nila. Sehat. Bu Nila apa kabar?
Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat Bu, dan tentunya dengan semangat ini. Oke, senang juga bisa bertemu dengan Bu Nila. Terima kasih Bu. Berkaitan dengan kegiatan kucing pada siang hari ini, saya akan menanyakan kepada Bu Bagas tentang kompetensi apa sih Bu yang akan dikembangkan oleh Bu Bagas sebagai seorang coach pada siang hari ini? Baik, Bu Nila. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan ini adalah yang pertama kehadiran penuh, Ya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu. oke. Nah Bu, dari ketiga kompetensi yang dikembangkan oleh Bu Bagas pada siang hari ini, kira-kira apa Bu yang menjadi fokus atau spesifik dalam kegiatan kucing pada siang hari ini? Baik. Untuk yang spesifik akan saya kembangkan adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Begitu. Oh iya, jadi pertanyaan berbobot ya Bu yang akan difokuskan. Nah, Iya. berkaitan dengan pertanyaan berbobot, menurut Bu Bagas itu apa sih Bu? Pertanyaan berbobot itu indikatornya apa saja? Dengan pertanyaan berbobot nanti, saya harapnya bisa mengarahkan Kuci ini untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan bahkan semoga bisa mendapatkan ide-ide baru begitu Bu. Iya, luar biasa sekali. Kira-kira kegiatan kucing pada siang hari ini apakah sudah siap dimulai Bu? Iya, sudah. Nggih. Baik, sebelum dimulai, perkenankan saya mohon izin ya Bu untuk merekam kegiatan kucing pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Parsini. Apa Bagaimana kabar Bu Parsini? Iya. Alhamdulillah baik. Bagaimana Alhamdulillah. ya? Ya, baik juga Bu, sehat. Alhamdulillah. Amin, amin ya Bu ya. Iya, Maaf Bu. Bu, bisa minta waktu sebentar. Ini ada yang ingin saya ceritakan dengan Bu Bagas Bu. Bisa nggak Bu? Oh, bisa. Bisa banget, Bu. Monggo, dengan senang hati. Ya, Iya Bu. tumben ini ya, Bu Parsini nih. Iya Bu. Ini lagi ini Bu, saya ini apa ya agak resah. Terus kemudian ada ini Bu. Pokoknya hari ini Bu, akhir-akhir ini anak didik saya itu kan merasa kurang antusias Bu dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Itu anak-anak itu bosan seperti itu Bu, tidak mengikuti dengan baik, tidak aktif seperti itu. Oh, begitu. Nggak aktif gitu ya, Bu ya. Ya, Oke. Nanti ini kira-kira apa, Bu? Nanti pertemuan kita ini yang Ibu harapkan setelah nanti bercerita dengan saya, apa yang ingin Ibu harapkan dari cerita kita ini? saya Harapannya Ibu. mengharapkan solusi Bu agar murid-murid Oh, saya lebih antusias, semangat, dan dalam kegiatan pembelajaran saya itu anak-anak aktif seperti itu Bu. oh, ya. Baik, Bu. Eh, Semoga nanti setelah kita bercerita bisa ini ya, buat sini ya, yang Ibu harapkan bisa tercapai. Nanti apa menurut Bu Parsini ukuran keberhasilan yang ingin Ibu dapatkan dari ini apa, Bu? Ukuran keberhasilannya yaitu keantusiasan anak, senang anak itu tanpa adanya paksaan mengikuti kegiatan yang saya berikan ini, anak itu asik seperti itu Bu, jadi tidak bosan. Terus kemudian dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan itu anak itu siap mengikuti dengan kesadaran penuh seperti itu Bu. Bu Parsini. Kira-kira Bu Parsini mempunyai kekuatan atau potensi apa nih untuk mencapai tujuan ini, Bu? Ini Bu, kekuatan itu ada Bu, potensi juga ada di dalam diri saya. Saya ini ingin punya kekuatan dalam sebuah pembelajaran yang mengasihkan Bu buat anak didik saya, dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak didik saya. Kemudian dengan pembelajaran tersebut saya implementasikan, anak-anak akan senang dengan kegiatan yang saya berikan sesuai dengan minat yang anak-anak miliki seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Parsini ya. Beneran. Terus nanti kira-kira kendala apa yang Ibu hadapi? Hambatannya apa?
kendala atau hambatan yang saya hadapi yaitu ini Bu, dalam membuat media itu kan harus bervariasi Bu. Sesuai dengan minat yang diminati anak tersebut atau keinginan anak, sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Saya harus membuat media yang bervariasi, yang mengasihkan sehingga anak-anak akan tertarik. Luar biasa, Bu. Terus Ibu sudah mengidentifikasi hambatan itu? Iya Bu, sudah Bu, seperti itu. Kemudian menurut Bu Parsi ini apa solusi untuk menghadapi itu masalah itu, Bu? Solusinya yaitu saya harus bisa merancang atau membuat media pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tertarik, kemudian anak bisa antusias dan aktif semangat dalam kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu solusinya. Sudah luar biasa sekali loh Bu Parsi ini Iya, Bu. loh. Terus nanti kira-kira apa Bu yang Ibu lakukan untuk potensi yang Ibu miliki ini untuk menangannya gitu? Potensi lain yang saya miliki ya Bu, ada nggak? ada Bu. Saya ingin ini apa kegiatan pembelajaran di luar juga Bu, dengan pembelajaran berkelas atau ini outing terus apa ini Bu, langsung seperti itu. Dengan kegiatan langsung seperti itu anak-anak akan senang sekali dengan pembelajaran yang bervariasi seperti itu, anak-anak akan tertarik seperti itu Bu. Mungkin dengan kegiatan seperti itu anak-anak akan antusias dan semangat dengan kegiatan pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu. Iya Bu ya, jadi selain nanti di kelas juga Ibu akan mengajak anak-anak untuk keluar gitu ya. Iya Bu. Iya Bu. Terus nanti apa Bu tuh rencana aksinya itu ya? Itu tadi ya rencana aksinya untuk mencapai tujuan itu berarti anak-anak diajak gitu ya keluar gitu nih. Iya. Untuk rencana aksi saya ini Bu, yang pertama saya kan akan membuat seperangkat pembelajaran yang berdiferensi tadi ya Bu. Terus kemudian saya implementasikan kepada anak didik saya dengan media pembelajaran yang menarik, kemudian dengan yang bervariasi Bu, sehingga anak-anak akan tertarik dan asik dengan kegiatan pembelajaran yang saya berikan seperti itu Bu. Wah hebat sekali nih Bu Parsi ini luar biasa. Nanti selanjutnya ada nggak prioritasnya yang didahulukan menurut Bu Parsi ini yang mana? Yang saya prioritaskan yaitu ini Bu, tentang minat anak. Nah, minat anak itu apa? Seperti itu. Karena saya tidak ingin Bu, anak-anak itu terpaksa dengan kegiatan yang saya berikan. Tapi dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, anak-anak ini akan mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu. Ya. Terus menurut Bu Parsi ini kira-kira itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Ukuran keberhasilan ini ketika anak-anak antusias dan ketika anak aktif, ketika anak punya semangat, itu adalah keberhasilan dari kegiatan yang saya berikan. Seperti itu Bu. Iya, geng. Wah hebat sekali nih. Terus ini Bu, Ibu sudah menentukan tujuan ya, sudah identifikasi rencananya, aksinya juga. Kira-kira komitmen seperti apa yang Ibu harapkan? Komitmen yang saya harapkan yaitu saya akan secepatnya Bu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dan saya implementasikan kepada anak didik saya. Seperti itu Bu komitmen saya. Luar biasa. Berapa lama Bu ini? Secepatnya Bu akan saya lakukan Bu. Iya. Sip pokoknya ya. Semangat sekali. Kemudian terkait dengan tindak lanjut Bu, ini dari diskusi kita ini nanti apa nih selanjutnya yang ingin Ibu lakukan? Ya, saya punya harapan ini Bu, agar anak-anak didik saya ini kan lebih antusias, terus kemudian lebih aktif, kemudian semangatnya tinggi ya dalam kegiatan pembelajaran seperti itu Bu. Baik, jadi itu ya yang Ibu harapkan nanti bisa membuat siswa itu menjadi aktif, senang tanpa paksaan. Seperti itu ya Bu Parsini ya. Iya Bu. Luar biasa sekali nih Bu Parsini. Terima kasih Bu ceritanya. Ya. Semoga sukses ya Bu Parsini dengan dengan aksinya tadi ya Bu Parsini. Semoga bisa siswanya bisa menjadi aktif semua. Bu Parsini juga bisa bekerja dengan tenang. Bu Parsini bisa tambah semangat.
siswanya juga semangat, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu ya Bu Parsini. Iya, Bu. Baik, nanti selanjutnya saya tunggu loh Bu ceritanya seperti apa. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti untuk cerita selanjutnya, Bu. Iya. Iya. Ya, terima kasih ya Bu Bagas sudah meluangkan waktunya untuk keluh kesah saya. Maaf ini mengganggu aktivitas Bu Bagas hari ini, Bu. Sama-sama Bu Barsini, dengan senang hati saya bisa mendengarkan ceritanya Bu Barsini. Saya malah senang Bu, seperti ini saya juga bisa menjadi apa ya, ada ini untuk saya sendiri gitu. Saya bisa mengambil pengalaman yang berharga sekali ini hari ini. Ya, terima kasih sekali Bu. Saya sudah merasa lega sekali karena bisa sharing dengan Bu Bagas tentang keluh kesah saya selama ini, Bu. Iya, semangat Bu Barsini ya, semoga lancar dan berhasil. Amin, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Bagas. Sama-sama. Sudah ya Bu Bagas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Sama-sama. Bagas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Barsini. Alhamdulillah kegiatan kucing pada siang hari ini berjalan dengan baik dan saya akan bertanya nih kepada Ibu Bagas sebagai coach ya. Bu Bagas, pengalaman apa sih Bu yang didapat dari kegiatan melakukan kucing bersama pada siang hari ini? Baik, inilah yang saya dapatkan hari ini. Saya bisa mengembangkan potensi, mengajukan pertanyaan berbobot tadi Bu, dan alhamdulillah bisa apa ya, bisa membuat ini ya, mengarahkan coach ini untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan ide-ide barunya seperti itu Bu. Wah, luar biasa. Setelah saya mengamati proses kucing dari Ibu Bagas beserta Ibu Parsini, menurut saya kegiatan kucing berjalan dengan sangat baik, lancar. Kemudian alur tirtanya itu secara runtut itu sudah dilakukan. Baik, sudah bagus sekali Bu. Ya, kepada Ibu Parsini selaku kunci, apakah masih ada yang perlu ditanyakan Bu? Apa? Alhamdulillah tidak ada Bu. Alhamdulillah lega sekali dengan proses coaching ini. Saya merasa lega pokoknya Bu. Seperti itu Bu. Alhamdulillah turut senang Iya, Bu, tidak solusinya ada. sudah ada seperti itu. Iya. Baik. Apakah sudah cukup Bu kegiatan pada siang hari ini? Sudah Bu. Saya rasa cukup Bu. Oke, terima kasih. Demikian semuanya kegiatan kucing pada siang hari ini bersama kami bertiga. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Nila. Di sini kami bertiga melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, di sini saya Parsini, saya sebagai observer. Yang kedua Ibu Bagas sebagai kunci, dan yang ketiga Ibu Nila Putri sebagai coach. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan coaching pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana Bu Nila sebagai coach? Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya kabarnya baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sehat semua ya Bu hari ini. Alhamdulillah sehat Bu. Amin. Nah, beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu Nila selaku coach. Ini bagaimana Bu? Apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan sebagai coach dalam kegiatan coaching pada siang hari ini Bu? Baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini adalah pertama meliputi kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Lalu yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci Bu. Seperti itu Bu. Untuk ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu mana Bu yang spesifik yang akan Ibu observasi Bu Nila sebagai coach dalam proses coaching pada siang hari ini?
Dari ketiga kompetensi tadi yang saya utarakan, ada satu hal yang menjadi fokus saya pada siang hari ini, Bu. Jadi saya akan mengembangkan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, Bu. Seperti itu ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu seperti apa Bu, mengajukan pertanyaan apa Bu? Mengajukan pertanyaan berbobot itu menurut saya pertanyaan yang saya sampaikan kepada Kuci sehingga Kuci itu bisa memunculkan idenya, memunculkan gagasannya sehingga nantinya itu menjadi solusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh si Kuci. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya Bu, untuk ini mengajukan pertanyaan kepada Goji agar Goji nanti bisa mengatasi dari masalahnya, mendapatkan solusi dan kemudian menemukan ide-ide yang baru. Ya, terima kasih Bu Nila sebagai coach. Nah, ini untuk waktu sebelumnya kami silahkan kepada Bu Nila sebagai coach dan kemudian Bu Bagas sebagai coach untuk melakukan proses coaching pada siang hari ini. Baik, Silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Bagas. Bu Nila apa kabar nih? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Cuaca cerah, jadi ini semangat nih Bu. Wah, iya. Ini Bu, maaf ini saya mau mengganggu waktunya Bu Nila sebentar. Saya ingin bercerita. Oh, mau bercerita apa Bu? Sepertinya kok serius kayak gitu. Kira-kira ada apa Bu? Jadi penasaran Iya. saya. Ini saya nih lagi sedih loh Bu. Sebenarnya banyak apa ya? Rasanya tuh hatiku tuh sedih gitu. Aku pengen ini sharing gitu sama Bu Nila, pengen cerita, lega. Siapa tahu juga nanti aku dapat solusi dari Bu Nila gitu. Oke Bu, siap mendengarkan. Tapi ngomong-ngomong apa sih Bu yang ingin kita bicarakan gitu? Kelihatannya Bu Bagas sangat serius dan pingin mendapatkan sesuatu gitu loh. Iya Bu. Ini Bu ya, sebenarnya aku tuh punya murid. Ini sebenarnya ya seputar ini Bu, tentang keseharian kita dalam bekerja gitu. Iya. Ini saya tuh punya murid, tapi murid saya nih setiap ada tugas gitu nggak pernah selesai. Kemudian kalau ada apa ya di kelas itu kerjaannya cuma ganggu teman, terus nggak fokus gitulah si anak ini saya tuh sampai bingung Bu, ini gimana ya setiap hari, terus gimana nanti saya juga kalau butuh nilai gitu dari anak ini, sementara anak ini nggak pernah menyelesaikan Bu, kalau tak bawakan pulang nanti besoknya lagi juga utuh, nggak ada selesai gitu loh Bu Nila tuh. Oke Bu Bagas, jadi eh, semoga dengan pertemuan kali ini Bu Bagas mendapatkan solusi ya Bu. Jadi ternyata Bu Bagas itu memiliki murid yang ketika mendapatkan tugas tidak selesai, kemudian kurang fokus, kalau belajar ya disambi dengan hal-hal lain, kayak gitu ya Bu ya. Oh Gitu ya Bu Bu. Nila. Ya semoga keresahan Bu Bagas yang sedang dirasakan ini semoga nantinya mendapat solusi gitu ya Bu dari Iya kegiatan Bu, kita amin. siang hari ini. Yeah. Baik. Harapan saya seperti itu. Oke. Dari cerita yang Bu Bagas sampaikan tadi, kira-kira apa sih Bu ukuran keberhasilan yang ingin menjadi tujuan Bu Bagas itu? Ya saya ingin mendapatkan murid yang ini Bu, aktif di kelas. Dia fokus, dia juga senang dengan apa pembelajaran yang saya berikan. Kemudian dia juga bisa menyelesaikan tugasnya seperti itu Bu. Oh ya, Dan jadi tanpa anak itu terpaksa, jadi anak itu dengan senang hati melakukannya gitu. oh, sip sip sip. Jadi Bu Bagas menginginkan muridnya itu jadi fokus, kalau ada tugas segera terselesaikan, tidak ada hal-hal lain yang mengganggu seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Eh, Menurut Bu Bagas, kekuatan apa Bu yang dimiliki Bu Bagas untuk mengatasi murid Bu Bagas yang demikian? Sebenarnya kekuatan saya ini Bu, saya tuh apa ya, tentang kompetensi dalam apa ya, memiliki kompetensi dalam saya membuat
media pembelajaran gitu Bu ya. Kemudian saya bisa membuat media yang beragam, bervariasi sehingga anak ini bisa tertarik begitu. Kemudian juga ini Bu, saya rasa kasih sayang saya selama di kelas itu supaya bisa ini mendekatkan saya dengan anak. Kalau nanti hati kita itu dekat, itu mungkin anak ini akan menjadi semakin ini ya, mendapat kasih sayang di kelas. Terus nanti dia akan menjadi lebih semangat gitu. Kemudian juga nanti misalnya ini Bu, diajak pembelajaran di luar mungkin gitu ya, nanti bisa menjadi anak itu semangat gitu Bu. Sangat bagus Bu, luar biasa sekali. Jadi eh, hal lain ya. Jadi selanjutnya apa Bu solusi yang akan dilakukan Bu Bagas dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi itu? Iya Bu, jadi memang ini ya Bu, anak ini kan pernah gitu cerita kan sama saya, pernah saya tanya kan anak ini, saya gali dulu, kenapa anak kamu kok kalau ada tugas nggak selesai, terus kalau tak bawakan pulang sampai rumah juga nggak selesai, memang di rumah nggak belajar. Si anak ini juga cerita kalau ternyata memang di rumah itu dia punya masalah juga kan, ternyata di rumah ini ibunya itu sibuk dengan adiknya, dia di usia kelas rendah gini dia punya 2 adik dan ternyata ibunya sudah sibuk sendiri dengan adiknya, kadang bahkan sampai dia nggak ada waktu untuk mendampingi anak ini Bu. Jadi dia merasa mungkin tidak ini ya, kurang terarah gitu di kelas, dia nggak fokus, jadinya di rumah juga nggak ada pendampingan. Nah jadinya saya dengan pendekatan saya di kelas. Oke. Lalu dari yang sudah Bu Bagas rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa Bu yang akan Bu Bagas lakukan dalam menjalankan rencana ini? Iya, saya lakukan ini Bu, saya akan membuat uh, media pembelajaran yang menarik. Saya akan mengajak anak-anak untuk banyak bernyanyi, dengan bermain juga, mungkin dengan di tengah-tengah pembelajaran juga ada ice breaking seperti itu. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua di rumah supaya kita ada kolaborasi. Jadi sama-sama di rumah ada yang mengarahkan, di sekolah juga. Jadi kita sama-sama Bu gitu. Wah, Seperti itu. sip, mantap. Berdasarkan rencana tersebut, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu? Secepatnya Bu Nila. Pokoknya Secepatnya. saya sudah semangat ini untuk melakukan melakukan hal-hal itu Bu supaya nanti uh, tidak lama-lama lah anak ini bisa mendapatkan solusi, karena kasihan juga Bu anak ini. Iya. Baik, kapan Bu dimulai rencana tadi itu akan dilaksanakan kapan nih Bu? Karena ini sudah akhir pekan ya Bu ini, jadi ya besok ini Bu, besok minggu depan mulai Oke, mulai Senin gitu gitu. melakukannya Bu Nila. Oke Bu. Eh, dari hasil obrolan kita tadi Bu, kira-kira kesimpulannya apa Bu yang Bu Bagas dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, saya merasa lega Bu, saya mempunyai semangat baru. Saya akan mengembangkan kompetensi saya. Saya akan membuat media pembelajaran yang menarik. Saya akan mendampingi anak dengan penuh kasih sayang. Kemudian akan banyak mengajak anak untuk bernyanyi dengan arah ice breaking yang bervariasi gitu, banyak sekali ya gitu. Kemudian saya juga akan menjalin komunikasi dengan orang tua gitu. Wah, ide yang sangat bagus sekali dari Bu Bagas. Ya, jadi semoga dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Bagas dapat melaksanakan rencana-rencana tadi dengan sebaik-baiknya, dengan lancar sehingga keresahan yang selama ini dihadapi oleh Bu Bagas itu teratasi gitu ya Bu ya. Iya Bu Nila, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, saya sudah mengganggu waktunya kuliah dan saya merasa lega Bu. Saya udah bercerita ini dan ternyata ya kalau kita mau bercerita gitu kita jadi ini tergali gitu apa ya,
ingin dilakukan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, Terima dengan kasih banyak pokoknya Bu Nila. sama-sama Bu. Saya juga dengan senang hati berterima kasih kepada Bu Bagas sudah berkenan saya diajak bercerita, diajak ngobrol kayak gitu. Saya juga mendapatkan ilmu baru, kita bisa bertukar pikiran seperti itu Bu. Terima kasih ya. Mohon maaf ini tadi sudah mengganggu waktunya Bu Nila. Tidak mengganggu Bu, saya sedang santai. Ya Bu Nila, terima kasih. Iya Bu. Ya udah Bu Nila, mungkin hanya ini ya Bu yang saya ceritakan dan saya sudah mendapatkan solusi. Saya mau pamit. Iya Bu. Terima kasih banyak. Ya, Ye. salam-salam sehat-sehat lah untuk Bu Nila. Salam sehat dan semangat Ya, selalu. oke. Terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali proses coaching yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bu Nila sebagai coach dan Bu Bagas sebagai coach. Di sini saya sebagai observer ada pertanyaan kepada Bu Nila sebagai coach. Ini terkait dengan proses tadi ya Bu, proses coaching yang dilakukan bersama Bu Bagas sebagai coach. Kira-kira pengalaman apa yang didapat Bu Nila sebagai coach dalam kegiatan coaching pada hari ini Bu? Terima kasih Bu atas kesempatannya pada siang hari ini. Jadi saya pada kesempatan kali ini sangat bersyukur mengucapkan terima kasih dan saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa bertemu dengan Bu Bagas. Jadi saya dapat mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan sehingga pertanyaan itu mengarahkan pada Bu Bagas mendapatkan solusi, ide baru yang nantinya akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi itu Bu. Jadi itu ya Bu, pengalaman Bu Nila sebagai coach adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Bagas sebagai coach. Ya, terima kasih Bu Nila sebagai coach. Nah ini untuk Bu Bagas sebagai coach, apakah masih ada Bu yang ingin dikatakan atau diceritakan kepada Bu Bagas, Bu Nila atau? Sepertinya sudah cukup Bu Barsini. Saya sudah merasa lega, sudah mendapatkan ini solusi dari cerita saya. Cukup Bu Nila, Iya, Bu cukup ya. Barsini. Ya. Saya sebagai observer, Bekuji, sangat baik sekali, lancar, dan fokus pada kompetensi yang dikembangkan dengan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Nah, kalau sudah cukup, dirasa cukup proses coaching pada siang hari ini, kita tutup dengan kita membaca lafal hamdalah. Saya rasa cukup ya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.